Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta BPOM berkoordinasi dengan Badan Karantina, Imigrasi hingga Bea Cukai terkait peredaran anggur muscat. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait peredaran anggur Shine Muscat yang mengandung residu bahan kimia berbahaya. Irma meminta BPOM berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengecek secara langsung kandungan zat dalam anggur tersebut. Menurutnya, BPOM harus bekerja sama dengan Badan Karantina mengenai peredaran anggur muscat. Dirinya juga meminta BPOM bekerja sama dengan pihak imigrasi hingga bea cukai untuk menghentikan impor anggur muscat jika benar ditemukannya kandungan zat kimia berbahaya di atas tingkat maksimum yang diizinkan. Irma mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan. Dirinya menilai BPOM belum bekerja secara maksimal. Ketua Komisi 10 DPR Hetifa Syaifudian mendukung program makanan bergizi gratis milik Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan makanan yang diberikan harus dalam kondisi layak dan disukai anak-anak. Rencananya pemerintah akan memulai program makan bergizi gratis awal tahun 2025. Sebagai lembaga pengawasan, Hetifah berjanji akan rutin melakukan evaluasi program tersebut. Hetifah meminta dalam pelaksanaan nanti tidak ada kelalaian, sehingga anak-anak dapat menerima makanan layak dan bergizi. Hetifah juga mengharapkan program makanan bergizi gratis dapat diterima seluruh satuan pendidikan, sehingga dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Itu kewajiban beliau untuk menitipkan hal itu ya. Kalau makan gratis itu juga masuk dalam pembahasan nggak sih Bu? Karena kan ini di SD pasti nanti. Iya betul. Harus ada sinergi dan sinkronisasi antara berbagai program yang terkait dengan satuan pendidikan. Apalagi makan gratisnya itu diberikannya di sekolah kan. Jadi kita juga harus menjamin bahwa setiap sekolah itu mampu memberikan makanan bergizi itu bukan sebaliknya. Ya misalnya tiba-tiba makanannya basi, tiba-tiba banyak anak-anak yang jadi tertekan harus menghabiskan makanannya padahal dia nggak suka gitu. Jadi ini juga sesuatu yang nanti harus kita pantau terus ya. Semoga memang kami juga merasakan bahwa kalau kita sebut makan gratis ini kan meningkatkan kualitas di hulunya ya. Gitu ya, jadi sumber daya manusia itu juga tergantung kepada bahan bakunya. Kalau dia sehat dan bergizi, bugar, pasti nanti akan mudah menerima proses pembelajaran. Nah, nanti kita akan evaluasi terus kan ini program baru, tapi pada dasarnya kita mensupport. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Rahayu Saraswati mengungkapkan rencana penggunaan mobil Maung Pindad untuk menteri merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Rahayu Saraswati merespons rencana penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas bagi menteri, wakil menteri hingga pejabat eselon 1 kementerian. Rahayu mengungkapkan bahwa rencana tersebut merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dirinya juga menyebut rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabinet Merah Putih. Rahayu mengatakan saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang mendukung produk dalam negeri. Lebih lanjut, dirinya berharap rencana penggunaan mobil lokal juga digencarkan pada kementerian seperti BUMN. Di perindustrian kami sangat meng-highlight salah satu hal yang beliau lihat kan persoalan tekstil ya, masalah tekstil di Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mau melakukan PHK. Ini tentunya nasib puluhan ribu rakyat Indonesia dan kami di Komisi 7 akan segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian untuk juga ikut serta menyelesaikan permasalahan ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperketat izin peredaran produk kosmetik.
Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperketat izin peredaran produk kosmetik. Arzetti mengimbau perempuan yang mengkonsumsi kosmetik dan skincare harus lebih aware terhadap produk yang dipilihnya. Jangan sampai komposisi dalam kandungan kosmetik justru mengangkat sel-sel kulit. Lebih lanjut, Arzetti juga mengapresiasi kinerja yang terus-menerus dilakukan oleh BPOM untuk menindaklanjuti laporan publik terkait penjualan kosmetik ilegal dan penjualan kosmetik tanpa izin edar. Sebelumnya, BPOM berhasil membongkar gudang produk kosmetik impor ilegal di Jakarta Barat milik akun toko online Kimberly Beauty 88 dan telah mengamankan 152.744 produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai perekonomian mencapai 2 miliar rupiah. Tapi di sini memang keterlibatan BPOM untuk lebih mengetatkan lagi agar tidak mempermudah memberikan izin. Bukan berarti masyarakat diuntungkan ketika kemudahan itu, tapi tentunya ada poin lagi di mana masyarakat dirugikan ketika bicara kosmetik yang BPOM tidak mengetatkan aturan sehingga bebas bagi mereka untuk memproduksi dan menyebarkan sehingga kemudian digunakan oleh masyarakat kita. Karena saat ini kita tahu bahwa perempuan itu pastinya pengen kelihatan glowing. Perempuan itu pengen kelihatan cantik, tentunya semua adalah kosmetik, walaupun bahasanya flawless ya. Tapi flawless itu kan dimulai dari kulit sehat dulu, sehingga kemudian bayangan keluarga kita, perempuan-perempuan cerdas di tanah air kita ini bicara adalah kosmetik awal untuk mereka membenahi kulit mereka. Tapi kita harus aware juga, jangan sampai komposisinya itu justru mengangkat sel-sel kulit kita. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengungkap rencana pemanggilan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Pemanggilan itu terkait masalah PHK di industri tekstil khususnya perusahaan Sritex. Anggota Komisi 7 Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemanggilan Menperin Agus Gumiwang. Ia katakan pemanggilan terkait masalah pekerja tekstil di Indonesia yang alami PHK. Rahayu mengatakan, tidak hanya perusahaan tekstil besar, tetapi juga perusahaan tekstil kecil yang terkena dampak PHK. Karena itu, Komisi 10 ingin mendengar langsung permasalahan yang terjadi di industri tekstil. Nah, ini apalagi di perindustrian kami sangat meng-highlight salah satu hal yang beliau lihat kan persoalan tekstil. Ya, masalah tekstil di Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mau melakukan PHK. Ini tentunya nasib puluhan ribu rakyat Indonesia. Dan kami di Komisi 7 akan segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian untuk juga ikut serta menyelesaikan permasalahan ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Badan Legislasi DPR RI tancap gas membahas program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Dalam rapat pleno perdana, Balik DPR tengah fokus penyusunan Prolegnas hingga akhir tahun nanti. Ketua Balik DPR RI, Bob Hasan menyebut bahwa pihaknya telah memastikan jadwal kegiatan di Balik. Salah satunya pengesahan jadwal acara rapat-rapat Balik pada masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Selain itu, Hasan juga mengungkap ada beberapa rancangan undang-undang yang akan masuk ke dalam Prolegnas nanti. Salah satunya RUU PPRT hingga UU MD3 yang akan dibahas lebih dulu. Menurut Hasan, penyusunan kegiatan tidak lepas dari agenda Balik periode sebelumnya. Karena itu, ada agenda prioritas yang akan lebih dulu dibahas. Dari agenda tadi juga termasuk di dalamnya. Dari agenda. Pembahasannya substansinya kalau untuk MD3 ya kita belum membaca secara menyeluruh. Kalau tadi kan kita hanya menyusun agenda ya, agenda ke depan ini. Seperti itu. Tambah Pak Imam. Ya, makasih. Tadi itu rapat pertama, kemarin ada rapat ya penetapan pimpinan, kemudian perkenalan. Hari ini rapat kedua menyepakati agenda yang akan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pihaknya masih menggodok sejumlah RUU penting yang menjadi prioritas pemerintah.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pihaknya masih menggodok sejumlah RUU penting yang menjadi prioritas pemerintah. Doli menyebut pihaknya saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan seluruh komisi ihwal undang-undang mana yang perlu dimasukkan dalam prolegnas, termasuk RUU perampasan aset dalam program legislasi nasional. Doli mengatakan akan terus berupaya untuk bisa menyelesaikan agenda pembentukan undang-undang selama 5 tahun ke depan. Lebih lanjut, Doli mengaku pihaknya sudah mulai mereview dan mengevaluasi produk undang-undang selama 1 bulan terakhir. Pada periode sebelumnya, terdapat 256 undang-undang yang disusun dalam prolegnas. Dali juga mengatakan akan mengoreksi undang-undang apa saja yang masih dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Iya, perlu disampaikan bahwa hari-hari ini kan sebenarnya DPR itu sedang melakukan konsolidasi. Ya, semua AKD termasuk di Balek. Nah, Balek tentu sebagai law center DPR ya berupaya untuk bagaimana bisa menyusun agenda pembentukan undang-undang selama 5 tahun ke depan. Nah, kemarin kami sudah mulai sebetulnya hari Senin kemarin kita mulai dengan mereview, mengevaluasi apa produk-produk undang-undang selama 1 periode terakhir kemarin ya. Jadi kami sudah memetakan, kan kemarin ada 256 ya undang-undang yang disusun dalam prolegnas. Nah, kami memetakan mana yang memang sudah menjadi undang-undang, kenapa kemudian mana yang belum, dan kenapa belumnya. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Agenda rapat yakni perkenalan anggota Komisi 13 dengan Kementerian HAM membahas usulan Pigai terkait anggaran 21 triliun untuk Kementerian HAM. Satu persatu anggota Komisi 13 DPR memperkenalkan diri mereka kepada Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto. Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat pada Kamis 31 Oktober 2024 membahas rencana kerja Kementerian HAM serta permintaan Natalius menambah anggaran kementeriannya menjadi 21 triliun rupiah. Pigai meyakini dirinya memiliki kemampuan dalam hal penataan organisasi kelembagaan serta ingin melakukan terobosan-terobosan baru dalam memajukan HAM di Indonesia. Rapat saat ini membahas aspek pengenalan secara personal dari struktur kementerian dan kelembagaan pemerintahan yang baru, serta apakah dana 21 triliun rupiah akan dapat terrealisasikan dikarenakan masih banyak keperluan dan program-program lain yang masih perlu dipersiapkan. Juga dengan DPR nanti. Akan sulit nggak terrealisasi untuk sampai 21 T untuk satu kementerian aja? Ya tergantung seberapa jauh keuangan negara ini. Masih banyak hal-hal lain juga yang perlu untuk pengeluaran dari negara ini gitu. Banyak program-program makan siang ini bergizi dan Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dev Laksono menilai wajar sikap tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terlebih jika ada pejabatnya yang tidak dukung program unggulannya semasa kampanye. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Dev Laksono menilai, wajar jika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencopot menterinya yang tidak mendukung program-program unggulan seperti makan siang bergizi gratis. Dev menegaskan, menteri adalah pembantu Presiden, sehingga harus bekerja searah dengan kebijakan Presiden. Dirinya juga mengatakan, pergantian menteri atau reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Dev mengingatkan bahwa para menteri baru saja dilantik. Dirinya meminta semua pihak menunggu dan melihat kinerja para menteri. Ya, itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai presiden. Dia kan memiliki Pak Prabowo sebagai presiden, dia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arah pemerintahan kita. Jadi kalau memang menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau menterinya nggak searah dengan presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian. Tapi kan ini kan baru minggu pertama. Jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut. Tapi kita dukung kebijakan presiden agar benar-benar terlaksana. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen.
Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Lauli meminta agar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan kementerian lembaga yang ada untuk menyatukan pandangan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu. Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Lauli meminta agar Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai realistis terkait permintaan penambahan anggaran hingga 21 triliun rupiah. Yasona sempat mengapresiasi semangat Pigai, namun dirinya menilai semangat saja tidak cukup saat menjadi menteri. Diperlukannya kinerja dan koordinasi sehingga dukungan anggaran dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Yasona meminta Pigai berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang ada, seperti Kementerian Pendidikan, BUMN, hingga Kementerian Perdagangan untuk menyatukan pemandangan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kita melihat semangatnya beliau lah. Lagi masih segar, baru. Saya mengapresiasi semangat. Tetapi kan seperti saya sampaikan, realitasnya masih banyak yang harus dikerjakan. Jangan nanti semangat yang tinggi tiba-tiba apa yang diharapkan dari dukungan anggaran itu tidak terjadi. Dan itu sangat sering terjadi. Maka lebih penting adalah koordinasi dengan kementerian lembaga yang ada. Ada PR yang lama, 13, pendekatan non-yudisial terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya kira itu bisa dikerjakan terus. Kita sudah kerjakan dulu, dan itu bisa dikerjakan terus melalui koordinasi dengan kementerian lain. Misalnya, korban-korban HAM berat yang lalu, keluarganya ada yang harus dibantu pendidikan, koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan. Ada yang daerah mereka yang menjadi korban itu ada yang harus perlu dibantu pemberdayaan ekonominya, koordinasikan dengan Kementerian BUMN maupun Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan lain-lain, UKM dan lain-lain. Juga infrastruktur ke desa yang menjadi korban dulu seperti Talang Sari dan lain-lain. Nah itu dengan demikian kalau itu betul-betul dikerjakan, masyarakat itu akan menaikkan indikator bahwa kita memperhatikan ya pemenuhan HAM-nya, kemudian penyelesaiannya dan lain-lain. Anggota DPR RI meminta waktu kosong selama 3 hari saat Pilkada serentak 2024. Alasannya mereka ingin fokus nyoblos pada tanggal tersebut. Balik DPR RI baru saja menyepakati agenda rapat hingga 5 Desember 2024. Salah satunya terkait susunan agenda pada saat Pilkada 2024. Wakil Ketua Balik Iman Sukri mengatakan ada aspirasi dari para anggota Dewan terkait Pilkada serentak nanti, lantaran ada fraksi yang meminta waktu kosong selama 3 hari. Mereka meminta tidak ada agenda dari tanggal 26 sampai dengan 28 November 2024, lantaran ingin kembali ke dapil untuk bisa fokus nyoblos sukseskan Pilkada 2024. Jadi belum masuk ke materi substansinya, baru menyepakati agenda rapat sampai 5 Desember. Karena ada aspirasi juga kan tanggal 27 November itu kan pencoblosan. Jadi banyak anggota tadi juga mengusulkan agar minta waktu 3 hari agar dikosongkan, agar fokus nyoblos penyuksesan Pilkada 2024. Gitu. Dari Jakarta, Syahnas Khairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena menjabat selama 7 periode secara berturut-turut. Muri juga menobatkan Agun Gunanjar sebagai satu-satunya anggota parlemen dengan masa jabatan terlama. Agun Gunanjar Sudarsa, pria asal Bandung, Jawa Barat yang lahir 65 tahun yang lalu ini, menggelar tasyakuran di Gedung Nusantara 4 Komplek DPR MPR di Senayan, Jakarta Pusat. Acara tasyakuran ini setelah dirinya kembali menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Jawa Barat. Turut hadir juga beberapa petinggi Partai Golkar seperti Agung Gumelar dan Agung Laksono, serta beberapa politisi senior seperti Akbar Tanjung. Beberapa perwakilan masyarakat Jawa Barat yang merupakan jembatan aspirasi warga di daerah pemilihannya kepada anggota Dewan Agun Gunanjar Sudarsa yang telah duduk di kursi wakil rakyat sejak tahun 1997 ini juga mendapatkan penobatan khusus dari Museum Rekor Indonesia. Agun terpilih menjadi anggota parlemen terlama secara 7 periodik.
Museum Rekor Indonesia yang dihadiri langsung oleh Profesor Jaya Suprana juga akan menobatkan bapak satu anak ini sebagai anggota parlemen terlama di dunia dan akan menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia. Agun Gunandja sendiri juga tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan anggota parlemen di dunia yang menjabat secara 7 periodik. Dirinya berharap hal ini bisa membawa semangat baru kepada anggota dewan yang lain untuk bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing melalui buku hasil karya tulisnya. Agun Gunandja sendiri merupakan kader dari Partai Berlambang Pohon Beringin sejak tahun 1997. Agun Gunandja sendiri merupakan kader dari Partai Berlambang Pohon Beringin sejak tahun 1997. Agun Gunandja sendiri merupakan kader dari Partai Berlambang Pohon Beringin sejak tahun 1997. Agun juga mantan pegawai Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 1 Tangerang pada tahun 1982 sampai 1984. Di foto dulu. Dengan untuk rekor dunia, Museum Rekor Dunia Indonesia murni. Saya hidup itu tidak pernah merencanakan secara matematis ya. Karena buat saya sederhana aja gitu. Bagaimana hidup itu bahagia. Nah, hidup bahagia itu buat saya jadi manusia merdeka. Bahkan saya juga kaget ketika Profesor Jaya Suprana menyampaikan tadi bahwa saya akan tarik lagi nih Piagam Muri yang saya berikan ini. Karena ternyata setelah dia riset, dia cek, ternyata yang namanya anggota DPR RI terpilih berkesinambungan selama 7 periode, itu di dunia ya hanya Agun. Nah jadi saya kan nggak pernah mimpikan itu. Saya juga baru tahu pada hari ini. Nah, apa? Ya kemampuan saya memang memanfaatkan waktu yang ada. Demikian kabar parlemen telah menemani Anda, terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.